Pada tahun 1967, di salah satu negara di benua Eropa, yaitu Swedia, lahirlah anak kembar yang identik bernama Sabina Eriksson dan Ursula Eriksson. Sejak kecil, keduanya hidup layaknya anak pada umumnya, namun ketika memasuki usia dewasa, keduanya berpisah untuk menjalani kehidupan masing-masing, mulai dari berkeluarga dan lain sebagainya. Singkat cerita, menjelang akhir usia 30-an hingga awal 40-an, keduanya kembali dekat setelah lama berpisah. Akan tetapi, kedekatan ini membuat mereka semakin tertutup dan tumbuh kecurigaan pada orang-orang di sekitarnya. Sederhananya, mereka hanya mempercayai satu sama lain dan tidak dengan orang lain. Memasuki bulan Mei tahun 2008, tepatnya saat mereka berusia 41 tahun, Sabina dan Ursula pergi ke Inggris. Tak ada alasan pasti maupun tujuan spesifik di balik perjalanan mereka. Namun satu hal yang pasti, sejak menginjakan kaki di Inggris, perilaku mereka sangatlah tidak biasa dan orang-orang di sekitarnya juga memandang mereka sangatlah aneh dan sulit dipahami. Ternyata yang mereka alami adalah gangguan mental. Bisa dibilang Sabina dan Ursula tampak paranoid, berbicara ngelantur, dan mereka itu yakin bahwa mereka sedang dikejar atau berada dalam bahaya. Akan tetapi, orang-orang di sekitar tak sepenuhnya paham tingkat keparahan gangguan mental mereka. Jadi, orang-orang itu hanya menganggap mereka sebagai angin lalu saja. Kemudian, tak lama setelah tiba di Inggris, kejadian mengerikan pun terjadi. Kala itu, di jalan tol M6, kota Stoke-on-Trent, Sabina dan Ursula tiba-tiba berlari ke tengah jalan yang dipadati kendaraan berkecepatan tinggi. Beberapa pengemudi berusaha menghindar, namun keduanya yang terus bergerak akhirnya tertabrak juga. Dengan cepat mereka dibawa ke rumah sakit, namun di tengah bantuan ini, mereka terus berteriak, menolak bantuan, dan raut wajah mereka sangatlah ketakutan, tapi tak ada yang tahu sumber ketakutannya itu apa. Di sisi lain, akibat tragedi ini, Ursula mengalami luka parah dan harus dirawat intensif di rumah sakit, sementara Sabina hanya mengalami luka ringan saja dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama diinterogasi, jawabannya itu sangatlah ngelantur dan penuh dengan delusi. Dari sini, meskipun perilakunya jelas sangatlah aneh dan sangat mengkhawatirkan, polisi tidak punya alasan hukum yang cukup kuat untuk menahan Sabina lebih lama. Selain itu, tidak ada keputusan medis yang menegaskan Sabina mengalami gangguan mental. Jadi, beberapa jam kemudian, Sabina pun dibebaskan. Setelah dibebaskan, Sabina yang tak tahu harus apa dan sendirian membuat mentalnya semakin rapuh. Bisa dibilang tanpa kehadiran Ursula yang selama ini menjadi pusat penguatnya, ia semakin kehilangan kendali. Di tengah situasi ini, seorang pria parubaya berusia kurang lebih sekitar 54 tahun bernama Glenn Hollinshead dengan cepat menolongnya karena tak tega melihat Sabina yang tak punya arah dan tujuan. Sabina pun langsung mengikuti Glenn ke rumahnya. Sialnya, Glenn keliru, orang yang ditolongnya ternyata membawa petaka baginya. Tak lama setelah tiba di rumah Glenn, Sabina yang dalam keadaan mental tak terkendali mengambil pisau dapur dan menikamnya. Lalu Sabina mengambil palu dan langsung menghantam Glenn sampai tak bernyawa. Setelah kematian Glenn, Sabina keluar rumah dalam keadaan kacau, terluka, berlumuran darah, dan berbicara ngelantur. Warga sekitar yang melihatnya langsung menghubungi polisi karena merasa Sabina sangatlah berbahaya. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, Sabina langsung diamankan dan saat polisi melihat jasad Glenn, polisi sadar telah terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan. Selama menjalani proses hukum, Sabina mengakui kejahatannya, tapi karena Sabina dinyatakan mengalami gangguan mental yang sangat parah, Sabina hanya dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun sambil mendapatkan perawatan mental. Di sisi lain, tidak ada yang tahu pasti penyebab gangguan mental yang menjerat Sabina dan Ursula, tapi menurut para ahli, mereka itu mengidap gangguan delusi bersama atau folia dex, yaitu kondisi ketika dua orang dengan ikatan emosional yang sangat kuat berbagi keyakinan tidak rasional dan saling memperkuatnya. Kemudian, selama Sabina dan Ursula terus bersama, delusi tersebut berjalan seiring dan relatif stabil. Tapi penting untuk dicatat, meski Sabina dan Ursula tampak relatif stabil ketika bersama, kestabilan ini bukan berarti mereka berpikir rasional. Sederhananya, dengan bersama, delusi mereka saling selaras dan tidak saling bertentangan. Kemudian, dalam kondisi gangguan delusi bersama ini, mereka pun saling menguatkan keyakinan bahwa dunia di sekitar mereka sangatlah berbeda
berbahaya dan mereka sedang terancam. Nah, ketika berada di jalan tol, delusi tersebut mencapai puncaknya sehingga mereka berlari ke tengah jalan yang dimana tindakan ini dianggap sebagai tindakan untuk menyelamatkan diri, bukan tindakan untuk bunuh diri atau membahayakan diri mereka. Sayangnya, saat Sabina dan Ursula berpisah, kondisi mental Sabina justru semakin parah dan tak terkendali karena pada titik ini Sabina kehilangan figur yang selama ini menjadi penguat sekaligus penahan delusinya supaya tidak brutal.